Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang minta disebut Cika dari Sumatera Utara. Halo Cika. Jadi Wak, pengalaman horor yang dialami oleh Cika ini dimulai sejak dia masih kecil. Nah sebenarnya Cika ini merasa kalau memang awalnya dia tuh nggak peka-peka kali sama hal-hal gaib Nadia. Tapi entah kenapa seiring berjalannya waktu, kepekaan itu pun tiba-tiba muncul nih. Dan bahkan lama-kelamaan menjadi makin tajam gitu Wak. Nah Cika Wak pertama kali menyadari kepekaannya itu pada saat dia masih kecil, memang masih berusia 5 tahun. Dimana pada saat itu pekarangan di sekitar rumah neneknya Cika ini awalnya memang ditumbuhi sama pohon-pohon karet Wak. Nah dari lahan pohon karet itu ditebang nih, dibangunlah jadi rumah baru untuk keluarganya Cika. Nah setelah rumah itu selesai dibangun, mereka pun pindahlah ke sana. Awalnya nggak ada gangguan apa-apa Wak di rumah itu, sampai akhirnya Cika ini mulai merasa seperti ada banyak sekali yang menemani dia bahkan ketika dia ini masih sendirian. Nah tapi Wak, gangguan yang dialami sama si Cika tuh ya cuma sebatas itu aja, nggak pernah ada yang dilihatnya, yang didengarnya atau apapun lah yang aneh-aneh di rumah tuh. Nah pada saat Cika memasuki usia 6 tahun Wak, kepekaan Cika terhadap hal-hal gaib pun makin tajam lagi. Nah momen pertama dia bisa melihat mereka itu adalah tepatnya pada saat perayaan ulang tahunnya Cika yang ke-6 tahun. Di ulang tahunnya itu keluarga Cika ini merayakannya dengan macam makan-makan keluarga gitulah sama keluarga besar di rumah itu. Alhasil rumahnya Cika kan jadi ramai lah kan dengan kedatangan para saudara-saudara mereka. Mereka saling ngobrol dan bertukar-tukar kabar hingga sampai tengah malam nih. Terus Wak, memasuki jam setengah 12 malam, masih di hari yang sama nih Cika yang pada saat itu masih kecil udah ngerasa ngantuk kali Wak. Tapi dia ini nggak berani tidur sendirian di rumahnya, dan biasanya dia ini juga tidur bareng sama orang tuanya. Karena masih ada om sama tantenya Cika yang masih ngobrol di rumah tersebut, dan Cika ini juga takut sendirian tidur di kamar. Alhasil Cika pun cuman ya sekedar merebahkan kepalanya di pangkuan bundanya lah gitu. Biar aku tidur di sini aja lah dulu, nanti kalau misalnya aku udah ngantuk, ayahku udah tidur pasti nanti dipindahin masuk ke dalam gitu. Yang penting aku nggak mau sebelum tidur aku udah ada di kamar sendirian gitu kan. Nah tapi Wak, meskipun di saat itu si Cika ini udah ngantuk kali ya kan, di momen itu Cika ini jadi nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia sedang memperhatikan pohon karet yang ada di depan rumah. Nah yang bikin Cika heran Wak, di dekat pohon karet itu dia melihat ada perempuan rambutnya hitam panjang gitu kan, lagi berdiri itu di sana membelakangi dia. Tapi Cika tuh menengok si perempuan ini sambil menggendong bayi dari belakang nih. Awalnya Cika ngira itu manusia Wak, entah mungkin tantenya atau tetangga ya, kerabat, nggak tahu lah gitu, mungkin ya manusia. Sampai akhirnya perempuan tersebut tiba-tiba menoleh dan beradu tatap sama si Cika Wak. Yang bikin jantung Cika tuh mau copot apa Wak? Pas perempuan tuh nengok ke arahnya, yang muter tuh kepalanya aja Wak. Leher sama posisi badan itu tetap ke depan gitu loh. Yang ikutan muter tuh cuman kepalanya aja. Kebayang kalian kan? Udah jelas bukan manusia lah itu. Nah melihat hal itu Cika pun spontan langsung teriak, "Astagfirullahaladzim bunda, itu siapa ndak?" Kata gitu. "Siapa? Apanya nih, kau tengok apa?" Kata bundanya kan.